tentang Dekret Presiden 5 Juli 1959 yang dimana pengumuman dibacakan oleh Soekarno lewat radio nasional yang dampaknya akan terasa ke puluhan tahun ke depan. Menurut saya, kalau dilihat dari situasinya memang semakin rumit. Tetapi tetap ada masalah besar di sisi hukum. Dalam Undang-Undang Dasar sementara 1950, Presiden sebenarnya tidak mempunyai wewenang untuk membubarkan konstituante. Artinya, dekret ini secara konstitusional masih bisa diperdebatkan lagi. Berlakunya kembali Undang-Undang Dasar 1945 menetapkan Undang-Undang Dasar 1945 berlaku lagi. Prinsip gotong royong yang menjadi ciri kepribadian bangsa Indonesia sebenarnya sudah lama disosialisasikan oleh Soekarno pada para elit politik. Partai Nasional Sekuler pada umumnya menerima gagasan yang kemudian dijabarkan dalam demokrasi terpimpin. Sedangkan partai agama seperti Masyumi dan Partai Katolik menolak. Alasan penolakan adalah karena mereka tidak setuju dalam suatu pemerintahan yang di dalamnya terdapat unsur komunis. Halo, selamat datang teman-teman di siaran Kelar RRI Podcast yang mengajak kalian kembali ke sejarah, tapi dari dua sisi. Di episode kali ini kita akan membahas tentang Dekret Presiden 5 Juli 1959 yang dimana pengumuman dibacakan oleh Soekarno lewat radio nasional yang dampaknya akan terasa ke puluhan tahun ke depan. Banyak orang yang bilang bahwa dekret ini adalah sebagai penyelamat negara, tapi beberapa ada juga yang bilang bahwa dekret ini sebagai awal mula kepemimpinan yang berpusat. Jadi sebenarnya dekret ini itu adalah solusi atau malah masalah baru. Kita akan bahas bareng-bareng. Evi, apa sih yang terjadi waktu itu? Waktu itu Indonesia memakai sistem demokrasi liberal. Masalahnya, sistem demokrasi ini sering memicu terjadinya konflik. Jadi politik di Indonesia agak stabil. Kabinet sering berganti, rata-rata hanya bertahan sebentar. Akibatnya program pemerintahan yang seharusnya berjalan lancar menjadi tidak maksimal. Konstituante yang bertugas untuk menyusun undang-undang dasar juga gagal untuk mencapai keputusan, terutama dalam pembahasan dasar negara. Jadi bisa dibilang kalau negara kita itu lagi stuck gitu ya? Iya, stuck politik dan konstitusi, sehingga Presiden Soekarno perlu mengambil langkah dengan cepat. Oke, sekarang kita pindah sudut pandang, kita ke Devina. Menurut Devina, apakah dekret ini tuh diperlukan? Menurut saya, kalau dilihat dari situasinya memang semakin darurat. Tetapi tetap ada masalah besar dari sisi hukum. Dalam Undang-Undang Dasar sementara 1950, Presiden sebenarnya tidak memiliki wewenang untuk membubarkan konstituante. Artinya, dekret ini masih bisa diperdebatkan lagi. Jadi menurut Devina itu adalah pilihan yang sulit gitu ya? Betul, antara menyelamatkan negara secara cepat atau secara patuh pada aturan tetapi negara semakin krisis. Faktor penting dari ini tuh adalah militer. Kenapa dukungan TNI AD itu sangat kayak menentukan gitu?
Karena tanpa TNI AD mungkin dekret ini hanya angan saja. Karena TNI AD mendukung penuh keputusan pemerintah dan ikut siap menjaga keamanan. Hasilnya tidak terjadi perlawanan terbuka dan situasinya relatif aman. Setelah terjadinya dekret, kita ke era demokrasi terpimpin. Apa sih maksudnya dari sistem ini tuh, bisa dijelasin nggak? Jadi sistem ini tuh kayak kekuasaan itu dipusatkan di presiden supaya keputusannya itu cepat diambil. Karena menurut Soekarno, demokrasi liberal itu terlalu ribet dan tidak sesuai dengan jati diri bangsa Indonesia. Tapi di sisi lain, ini juga menjadi salah satu tanda bahwa TNI militer sudah mulai memasuki ke ranah politik. Sejak saat itu, TNI militer menjadi peran yang lebih kuat di pemerintahan ini. Setelah terjadinya dekret, negara menjadi masuk ke era demokrasi terpimpin. Apa sih maksud dari sistem ini tuh? Jadi sistem ini tuh kayak kekuasaan itu dipusatkan di presiden agar keputusan itu cepat diambil. Karena menurut Soekarno, demokrasi liberal ini terlalu ribet dan tidak sesuai dengan jati diri bangsa Indonesia. Masalahnya kekuasaan yang terlalu terpusat dan kekuasaan pengawasan yang semakin melemah, DPR sudah tidak lagi mempunyai peran yang kuat dan suara-suara rakyat semakin sulit terdengar. Salah satu dampak penting dari ini tuh terhapusnya Perdana Menteri. Artinya apa sih ini tuh? Sebelumnya kabinet itu bertanggung jawab ke DPR. Setelah itu kabinet langsung di bawah ke presiden. Artinya sistem kontrol ini semakin melemah dan kekuasaan yang semakin terpusat. Tapi di sisi lain, pemerintahan menjadi lebih stabil, gak gampang jatuh hanya karena masalah politik di parlemen. Kalau dilihat dari kacamata sejarah, dekret ini itu dinilainya bagaimana? Banyak orang yang mengatakan dekret ini itu sebagai upaya penyelamatan negara. Karena tanpa dekret, mungkin Indonesia akan terus berada dalam situasi ketidakpastian. Namun ada juga sejarawan yang menyebutnya ini sebagai kudeta konstitusional karena sistem negara ini sudah diubah secara sepihak tanpa melakukan kekerasan. Baik, dari diskusi ini kita bisa tahu bahwa peristiwa dekret presiden ini bukan hanya sekedar peristiwa hitam putih. Di satu sisi dia membawa stabilitas, di sisi lain ia membuka jalan bagi kekuasaan yang lebih otoriter. Sejarah mengajarkan kita satu hal bahwa jika kita mengambil keputusan yang besar, bahwa kita juga akan siap menerima resiko yang besar juga. Dari diskusi kali ini kita tahu bahwa kejadian dekret presiden ini bukan hanya sekedar hitam putih aja. Kita belajar dari sejarah kali ini bahwa jika kita mengambil keputusan yang besar, maka kita harus juga menerima resikonya yang besar. Terima kasih sudah mendengarkan siaran Kilat LRI. Sampai jumpa di episode sejarah berikutnya. Bye bye.